Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi asrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz kembali melanjutkan materi pembelajaran fikih kita pada saat ini, yakni pada bab ketiga, bersuci dari hadas besar atau mandi wajib. Sebelum kita membahas pelajaran kita pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum Ustadz membahas materi mandi wajib, terlebih dahulu Ustadz ingin menjelaskan terkait dengan hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkannya ia tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran, iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua kategori, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Dan yang termasuk dalam kategori hadas besar adalah 1. Haid, 2. Ihtilam atau mimpi basah, 3. Nifas atau keluarnya darah setelah melahirkan. Dan adapun kategori hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan cukup dengan berwudu. Tata cara bersuci dari hadas besar. Mandi wajib. Mandi ada 3 macam, yaitu mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Mandi wajib adalah cara bersuci yang harus dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, dan lain-lainnya. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebagai syarat sahnya mandi wajib yang dia lakukan. Rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh hingga rata sela-sela jari dan akar-akar rambut. Jadi, ketika seseorang melaksanakan mandi wajib, tetapi dia lupa berniat, maka mandi wajib yang dilakukan tidak sah, dan dia masih dalam keadaan berhadas besar. Demikian pula halnya ketika dia mandi wajib, tetapi dia tidak menyiram air ke seluruh tubuhnya, maka mandi wajib yang dia lakukan pun tidak sah, dan dia dalam keadaan masih berhadas. Maka niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh adalah syarat sahnya mandi wajib yang dia lakukan. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Adapun sunnah-sunnah mandi wajib adalah A. Membaca basmalah sebelum mandi. B. Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam tempat air. C. Menghilangkan kotoran yang ada pada badan. D. Membersihkan kemeluan atau berstinja. E. Berwudu dengan sempurna sebelum mandi. F. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan disiramkan ke air tersebut ke akar-akar rambut kepala. G. Menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali
dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. H. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. I. Tidak meminta bantuan kepada orang lain kecuali ada uzur, dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Bersegera mandi wajib. Bagi seorang muslim atau muslimah dianjurkan untuk bersegera mandi wajib apabila terdapat pada dirinya hadas besar. Apabila telah bersih dari haid atau mengalami ihtilam, maka bersegeralah mandi agar kewajiban-kewajiban lain seperti sholat dan lainnya tidak tertunda. Perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Adapun kategori mandi yaitu A. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Apabila tidak melaksanakan, maka ia berdosa. Mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mandi yang hukumnya sunnah untuk dilaksanakan, seperti mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, mandi pada hari raya Idain atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, atau mandi taubat dan lainnya. Adapun mandi biasa adalah mandi yang setiap hari kita lakukan. Biasanya dilakukan minimal 2 kali sehari, baik karena merasa gerah ataupun untuk menghilangkan kotoran atau daki yang menempel pada badan. Hikmah mandi wajib. Adapun hikmah mandi wajib adalah 1. Mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman. Kesucian adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bersuci memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersuci merupakan satu hal yang dapat mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya dapat menyimak dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada kita semuanya. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.